Baik, mari kita mulai bahasan kita yang pertama tentang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di pembahasan tarawih ini kita akan bahas 5 poin penting seperti tadi telah diuraikan di muka. Ya. Yang pertama tentang waktu tarawih. Waktunya kapan? Kita lihat dulu. Di sini tidak saya tuliskan karena ini umum. Silahkan nanti dilihat dalilnya, dicatat, boleh. Ya. Dalil utamanya, saya buka di hadis dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Siyam nomor hadis 37. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Saya sudah bagikan kitab itu silahkan di copy. Terakhir saya simpan di As-Salam. Ya. Itu boleh di copy dan itu kitab yang sangat langka. Imam Al-Bukhari punya satu buku khusus tentang puasa. Itu semua isinya hadis Nabi. Dari awal pembahasan sampai akhir, semuanya ada di situ. Ya. Insya Allah berbahasa Arab, simpan saja dulu. Ya. Silakan pelajari, nanti anak kita yang bacakan. Gak apa-apa, ya. Minimal nanti kita simpan, kita pelajari, baru kemudian kita bisa amalkan. Ya. Kalau sudah bahasa Arab mudah. Tadi Al-Adabul Mufrad yang dipromosikan ada berapa jilid? 2. Pilih mana? 2 jilid, 1 jilid? 2 jilid. 2 jilid 200.000, 1 jilid 75.000. Pilih mana? Sudah berubah. Ya. Ada 1 jilid 75.000, ya. Ada. Cuma pakai bahasa Arab. Ya. Artinya tidak mudah belajar itu, tidak mudah belajar itu, ya. Itu butuh tenaga, butuh keseriusan, butuh pengorbanan, butuh biaya, ya. Karena itu ketika ibu bapak datang ke sini, Allah mengapresiasi lebih. Dibandingkan orang cuma jalan saja atau ibadah tanpa ilmu, jauh pahalanya, jauh, yarhamukallah. Jauh pahalanya. Itu luar biasa ya, dan seringkali saya sampaikan, tidak perlu diulang lagi, ya. Baik, kita mulai. Al-Bukhari kitab Siyam nomor hadis 37. Kemudian ini adalah tafsiran, kesimpulan dari ayat Quran di 2 surat terpisah, ya. Satu, Quran surah 73 Al-Muzammil, Al-Muzammil, terutama ayat ke-20-nya, ayat terakhir, ya. Jadi ada 20 ayat di Al-Muzammil, ayat 20. Yang kedua Quran surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80. Kalau mau disempurnakan boleh sampai 82 dengan baca Qurannya. Baik. Ayat 79 sampai 80, kalau ingin disempurnakan sampai 82 dengan bacaan Qurannya. Baik, mari kita uraikan. Izinkan saya untuk berdiri dulu karena saya akan menuliskan. Ya. Al-Ihsan masih siap-siap menyediakan whiteboard yang langsung di belakang di sini. Dan itu sudah 3 minggu saya sampaikan, masih siap-siap sampai hari ini. Kalau besok sore nggak ada, saya bawa sendiri. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih, kita hafal insyaallah. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana. Saya mulai dari sini dulu ya. 1, kemudian ini 2. Perhatikan kalimatnya sebentar. Man, siapapun orang Islam. Kalau ada man, saya sering sampaikan itu ismun mausulun. Ismun mausulun yadullu alal amiyah. Isim mausul, kata konjungsi yang menunjuk pada orang tapi tanpa batas. Tanpa batas, ya. Mau besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, ya. Kalau batasan ibadah tentunya dibatasi oleh balik, ya, balik. Tapi kenapa menunjuk menggunakan man? Ada isyarat di sini. Saking hebatnya Ramadan itu, jangankan yang balik, anak-anak kecil belum balik pun pengen ikutan tarawih. Itu diantara keutamaannya, ya. Baik. Nah. Yuk lihat sini. Man, siapapun qama Ramadhana, yang menunaikan qiyam Ramadan. Ingat, Nabi ketika menyebutkan salat yang kita sebut tarawih itu tidak pernah menyebut dengan tarawih. Rasulullah tidak pernah menyebut dengan tarawih. Nanti sahabat yang mengistilahkan dengan tarawih, ya. Rasul menyebutnya dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Jadi bahasa nabinya qiyam, qama, qiyam. Saya pecah dulu sebentar. Maaf sebentar, ibu di belakang kelihatan.
Jelas? Baik, kalau kurang jelas saya akan perjelas. Jelas? Sekali lagi? Jelas, alhamdulillah. Perhatikan sini. Jadi salat yang ditunaikan setiap malam Ramadan itu disebut dengan apa? Qiyam. Nah, qiyam ini salat yang dilakukan pada waktu malam ya. Itu umumnya kalau di luar Ramadan bukan saat Ramadan, memiliki dua nama. Di qiyam itu salat yang ditunaikan di malam hari dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar, waktunya terbentang. Ya. Jadi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya waktunya sampai menjelang fajar, panjang sekali, terbentang waktunya. Itu disebut dengan qiyam. Nah, kalau di luar Ramadan, qiyam itu punya dua sifat. Sifat pertama, langsung ditunaikan setelah isya tanpa diawali dengan tidur. Jadi kita tidak tidur dulu. Setelah isya, mau sholatnya jam 8, jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang sedang perjalanan, tiba di rumah jam 2 malam, dia belum tidur, kemudian ingin sholat, maka ini sifat yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Qiyam al-lail. Qiyam al-lail. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah qiyamul lail, itu artinya salat yang ditunaikan di malam hari ba'da isya, tapi tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Misal contohnya di Quran surah Al-Muzammil tadi dicatat, yang ayat ke-20 itu. Inna rabbaka wa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu. Sungguh Muhammad, Tuhanmu itu Maha tahu. Walaupun kau nabi, rasul, sudah cukup dijamin masuk surga, enggak ibadah sunnah pun cukup bagi engkau menghadap Allah tanpa hijab Allah. Engkau masih mau bangun malam juga. Masih mau menunaikan ibadah sunnah juga. Kadang-kadang engkau bangun di bawah 2/3 malam, itu maksudnya ba'da isya. Ya. Kadang-kadang engkau bangun di pertengahan malam, kadang di ujung malam. Seorang nabi, rasul dijamin masuk surga bebas dari kesalahan, masih mau menunaikan ibadah sunnah kata Quran. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sifat salatnya nabi itu. Masih mau bangun. Kita bukan nabi, bukan rasul. Surga nggak ada jaminan, ya. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Masya Allah. Kadang-kadang jangankan yang sunnah, yang wajib saja sebelum Ramadan sering terlambat. Makanya dilatih selama sebulan, jangan terlambat lagi. Walaupun cita-cita paling elit masuk surga dengan Nabi, tak tanggung tingkat tertinggi surga Firdaus. Antrinya di mana itu ya? Ya lihat. Jadi ini qiyamul lail. Yang kedua, kadang ada situasi kita datang ke rumah capek, luar biasa, sibuk dan sebagainya, perlu istirahat. Lalu malamnya kita bangun, ingin menunaikan sholat, kita bangun 1:30, kita bangun jam 3, kita bangun 3:30. Boleh nggak kalau mau sholat? Boleh. Maka sholat yang dilakukan setelah kita tidur sejenak itu disebut dengan tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 80-nya itu. Kalau disempurnakan sambil baca Quran berarti sampai ayat 82. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, silahkan bebas pilih. Min di sana litab'id, menunjuk pada sebagian untuk memilih, ya. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, fatahajjad. Silahkan tidur dulu, malamnya bangun. Alhamdulillah. Ya. Tidur dulu, malamnya bangun. Jadi silahkan atur. Kalimat Qur'annya menggunakan min, maksudnya dilihat, direncanakan apakah akan bangun sebagian malam mulai 1:30, apakah 1:30, 1:30, nanti diukur. Kalau mau bangun 1:30 tidurnya jam berapa? Kalau mau bangun 2:30 tidurnya jam berapa? Saya sudah pernah terangkan ini dalam batasan sifat tahajud Nabi SAW. Silakan dirujuk kembali rekamannya. Ya. Nah, poinnya, kalau Anda bangun kemudian menunaikan sholat, maka sholat disebut dengan apa? Tahajud. Fatahajjad bihi. Silahkan bangun, tunaikan tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Ramadan, kedua nama ini itu dipersingkat oleh Nabi, dipersingkat dengan satu kata saja, satu istilah. Qiyam Ramadan. Jelas? Di sifat salat di luar Ramadan ini, mau sebelum tidur, langsung setelah Isya, ataupun istirahat dulu, maka Rasulullah SAW memberikan satu nama yang sangat singkat. Qama Ramadana, Qiyam Ramadan. Perhatikan. Kenapa Nabi tidak menyebutkan satu nama saja? Misalnya, man qama bil laili, siapa yang menunaikan qiyamul lail. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail satu nama saja,
itu berarti sholat malamnya harus dilakukan langsung ba'da isya tanpa diawali dengan tidur. Anda kalau sholat kemudian tidur dulu baru malamnya bangun, itu tidak termasuk ibadahnya. Kalau Nabi menyebutkan man tahajjada fi lailati Ramadan, siapa yang tahajud di malam Ramadan, artinya sholatnya harus ditunaikan setelah kita tidur dulu. Tapi Masya Allah, Rasulullah mengerti dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, diberikan tanabbu. Tanabbu itu gambaran berita yang akan datang. Nabi hadir 15 abad sebelum kita datang, peristiwa-peristiwa setelahnya digambarkan oleh Allah. Tanabbu, orangnya disebut dengan Nabi, berita besarnya disebut dengan Naba, peristiwanya disebut dengan tanabbu. Nah, Nabi itu mengerti. Zaman Rasulullah beda dengan zaman kita sekarang. Gak terlalu banyak pekerjaan pada masa Rasulullah, tempatnya singkat, Masya Allah aktivitasnya di sekitaran itu saja. Karena itu Nabi melihat, ada yang bisa bangun malamnya, silahkan malam lakukan. Malam lakukan. Setelah tidur dulu, malamnya bangun. Tapi ada satu kondisi barangkali, yang para ayah pulang dari kantor, terjebak macet, baru sampai rumah jam 10 malam, Masya Allah. Mau ke masjid, masjid sudah bubar dari jam 9. Masih ada kesempatan sholat? Masih, silahkan, fleksibilitasnya terbuka. Anda boleh istirahat dulu, tidur dulu, bangun tengah malam, tunaikan sholat pada saat itu. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah menggunakan satu kata yang singkat ini, ingin memberikan kemudahan kepada kita. Ingin Anda menunaikan ba'da isya, silahkan. Ingin tunaikan di pertengahan malam, tidur dulu, silahkan. Itu adalah kemudahan bagi kita untuk memilihnya. Jelas sampai sini? Yang salah, yang tidak salah. Baik. Kalau Anda tanya, mana yang paling afdal? Ya. Sebetulnya kalau yang paling afdal, kalau bisa melakukannya, dan itu normal, wajar sifatnya, tidak ada kesibukan yang lain, itu di pertengahan malam. Ya. Kalau tidak ada kesibukan yang lain. Tapi kalaupun ada kesibukan yang lain, maka Nabi membuka peluangnya. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Ya. Disebutkan langsung di dalam Quran surah Al-Muzammil tadi ayat yang ke-6-nya. Inna nasyi'atal laili. Kalau kita bangun di malamnya itu, ya, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sentuhan ke hatinya itu lebih melekat. Bacaannya lebih terasa ke dalam jiwa. Contoh, sholat jam 8 malam dengan jam setengah 3 malam. Lebih terasa mana? Setengah 3, karena setengah 3 sholat sendirian, jam 8 diimamin, panjang bacaannya. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Misal saja ya. Tapi poinnya, karena aktivitas lebih berkurang, tidak banyak ribut-ribut, konsentrasi kita dengan Allah itu lebih tersambung. Itu sekiranya bisa, besoknya tidak ada aktivitas bisa diatur. Itu silahkan. Tapi prinsipnya waktu terbuka. Ya. Jadi jangan lagi sekarang ada perbedaan, nabinya pertengahan malam. Tidak. Dilakukannya setelah isya, tidak begitu, terbuka. Yang mau tengah malam silahkan, yang mau ba'da isya langsung silahkan. Sesuai dengan kadar aktivitas dan kemudahannya. Jelas sampai sini? Dalil sudah disampaikan, persoalan sudah dibahas, jadi jangan pernah muncul persoalan lagi. Ya, baik. Jadi yang ba'da isya langsung boleh, ya. Kemudian yang tengah malam juga boleh. Kalau ada, nah ini pertanyaan kemarin, Ustaz, kalau saya terlambat datang jam 10, ya, apakah taraweh dulu atau isya dulu? Nah, isya dulu, karena qiyam itu dilakukan setelah isya, ya. Jadi nggak ada ceritanya taraweh dulu baru isya, ya, itu tidak ada. Ya. Jadi qiyam dulu, taraweh dulu, isya dulu baru taraweh atau qiyam. Sekarang kita masuk pada jumlah rakaat tarawih, jumlahnya. Ini butuh konsentrasi serius. Ya. Jadi handphone silentkan dulu, fokus ke sini, lihat, khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini, ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Kita lihat. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Dari Ibnu Umar. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya. Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya.
Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Salatul laili, salat yang ditunaikan di malam hari itu, ya, baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna masna, masna masna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru, karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan dua-dua. Ya. Salatul laili, salat malam itu, masna masna, minimal tunaikan dengan dua-dua. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini, nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah Nabi melakukan 4-4 kemudian 3. Ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya, kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini, atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam, bangun lagi. 2 rakaat, salam, bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu. Ya. Misal 1 rakaat, salam, bangun lagi. 1 rakaat, salam, bangun lagi. Itu tidak ada. Ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu, matna, minimal lakukan 2. Ya, rahmatullah. Fa'idha khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang sholat, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah, 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, fal yutir rak'atan wahidah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan, idza khasya ahadakumul fajra, kalau khawatir fajar datang. Karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya, saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat sholat Nabi-nya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita sholat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Ya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang sholat datang fajar, atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini, kesimpulannya adalah, jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya as-sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Pak Umar melakukan bid'ah. Apa yang di Mekah salah semua. Ya. Bahkan di Madinah 36. Ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Nah sekarang pembahasan yang selanjutnya. Kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal 2, kalau gitu saya 2 aja. Ya? Boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis
itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Ini poinnya. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya. Dengan 5 witir, Masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja. Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Saya kasih 2 saja hadisnya. Nanti kalau mau copy silakan ya. Yang ingin soft copy-nya silakan datang sore nanti dalam kajian saya kasih insyaallah. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738 ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan 1 witir. 1 witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, 2, 2, 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir, 1 kali witir itu benar. Ada contoh nabinya. Ya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Ya. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah. Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti sholat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat. Ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3. 11 juga. 11. Ya. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada 2 bagian. Pada 2 bagian. Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya. 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kadang 2 tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya, ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya, kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Ya. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan dan diberikan kelembutan hati dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan salat tarawih. Ini salat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ya. Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya, pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna. Ya. Kurang sempurna sebagai adab. Ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Ya.
Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud. Bahkan diulang lagi di sifat sholat tarawih Nabi. Ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat sholatnya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah, jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ. Ya. Jadi ketika menempatkan di bab tahajud dengan sholat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari sholat yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi, termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang satu dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan sholatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya, Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang yang menurut kita anggap kuat. Jelas sampai di sini? Baik. Saya punya teman Ahmad Muzammil, Pak. Usia 38 tahun, ahli Quran, hafal Quran, menemukan metode tahsin. Masya Allah, kalau Bapak Ibu tahsin itu ya di Indonesia, itu beliau dapat pahalanya. Ya. Nggak perlu Ramadan kamu Ahmad Muzammil, sudah banyak pahalanya. Sudah hafal Quran, orang baca kamu dapat, sudah diwafatkan saja oleh Allah itu. Sebelum Ramadan hari Kamis, setelah sholat subuh jam 5, bersin 2 kali Pak. Kemudian tidur gak bangun lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat 27 itu. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, sudah banyak amalannya. Ayo pulang, jangan lama-lama di dunia, capek. Kita belum nyusul itu ya. Insyaallah. Diwafatkan gak dapat Ramadan, gak perlu Ramadan lagi. Cuma bersin 2 kali, kemudian tidur gak bangun lagi. Bapak bersin berkali-kali belum meninggal juga itu. Ya, tadi Mas baru 1 kali itu ya, 1 kali bersin lagi. Ya. Kita masih butuh Ramadan. Kalau sudah dikasih Ramadan nggak mau tarawih juga, nggak mau baca Quran juga, hati-hati. Nanti saya sebutkan satu hadis sahih itu di akhir. Disebut terlalu itu oleh malaikat Jibril. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini, kan ada 2 rumus ya? 4-4-3, kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2, 2 plus 1, atau langsung 3? Oh, jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar. Jadi hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan, pendapat terkuat, dari praktek sholat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi sholat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama dalilnya kurang menguatkan, karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan, yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya apa yang 2 ini syafa'.
Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2, atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa. Syafa itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan. Baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini, hakikatnya ini sholat syafa. Syafa yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul akli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya. Jangan setelah kita witir, tetangga kita 2 plus 1, saya seperti Nabi, itu enggak tuh. Ya. Nah, saat bilang itu enggak, itu pahalanya dipindahkan sama yang kita bilang itu. Ya. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Hati-hati ya, hati-hati. Awas. Satu kali Nabi bertanya pada para sahabat, sedang kumpul-kumpul begini, kata kesaksian Abu Hurairah. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, qulna ya Rasulullah, perhatikan. Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah nggak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya? Uang nggak punya, aset tidak ada. Kata Nabi, perhatikan, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku, garis bawahi, umatku. Nabi tidak mengatakan umat Musa, umat Isa, tapi umatku. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi bangkrut di akhirat nanti, amalnya bangkrut. Siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak ditunaikan. Solatnya rajin. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan. Wa zakatin, zakat tidak pernah tertinggal. Cuma sayang, perhatikan. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma sayang juga dia solat tapi suka mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah nuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa hak yang dibenarkan. Masya Allah. Sholat ke masjid, begitu keluar dari masjid, kayaknya sendal saya, padahal bukan. Datang nggak pakai sendal, pulang pakai sendal, tidak hak. Wa daraba hadza, senang berselisih. Baru mau sholat sudah berselisih. Istau, ada yang belum rapat. Rapatkan tuh. Emang kenapa? Baru mau sholat itu, belum dapat pahala sudah berselisih. Ya. Masya Allah. Wasafaka dama hadza, bahkan yang puncaknya, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di situ. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bunuh orang. Allah, tanpa dibenarkan, tanpa dibenarkan. Perhatikan, yang seperti ini tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat satu kebaikan lalu berbuat kejelekan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Ibu bapak tarawih, begitu keluar dari sini ada orang yang lewat misalnya, kita celah. Kamu usia sudah dewasa nggak tarawih juga, apa nggak malu sama Allah? Masya Allah. Dihabisi ini tuh satu paragraf. Dah, orang itu belum sholat. Saat kita selesai sholat, itu pahala kita langsung diberikan pada orang tadi.
Padahal orang itu belum sholat. Ternyata diketahui sholatnya nanti malam. Tuh, belum sholat aja udah dapat pahala. Ya, Masya Allah, hati-hati tuh. Hati-hati. Saya hari Ahad lalu itu satu sesi dengan Agim itu. Jadi beliau menyampaikan pengalaman, satu kali saya menegur seorang bapak di masjid katanya kan. Orang baca mushaf pegang, beliau cuma begini saja. Ya. Ditegur oleh Agim ini, Pak atau Cing katanya sudah sepuh ya, baca-baca Quran ya, dipegang atau mushaf demikian. Dijawab oleh beliau, punten katanya, Dabi menuju murojaah. Saya lagi murojaah. Murojaah itu artinya Qurannya sudah hafal, lagi diulang-ulang. Dari situ saya kapok, nggak nagur lagi katanya. Hati-hati ya, mohon maaf Agim ya kalau lihat tayangan ini, kita bersahabat, mohon izin. Lihat sini, perhatikan. Jadi hati-hati ya. Setelah kita tunaikan ini dengan baik, mau sifatnya 3, ya, mau sifatnya 1 itu silahkan. Tapi yang paling kuat kalau 3, tunaikan langsung tanpa jeda atau pembagian di situ. Selesai sampai di sini jelas? 신입생 후보생들의 청렴 교육을 시작한다. 장난해! 비전아! 정신 안 차리지! 아니 괜히 먹고 먹은. Kita teruskan sifat sholat nabinya. Jumlah rakaat jelas, standar nabinya jelas, sekarang sifat sholat nabinya. Nanti dari sifat sholat nabi ini kita akan lihat bagaimana bisa menjadi 20 dan seterusnya. Baik. Saya berikan beberapa dalil dulu untuk pegangan. Ya. Misal nanti hadis riwayat Muslim, kebanyakan di Muslim. Nomor hadis 730, itu dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian nanti ada nomor hadis 765 dari Aisyah radhiyallahu anha, plus yang 738-nya. Jadi ada 2 hadis nih. Muslim nomor hadis 738 dengan 765. Dan yang terakhir dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bersamaan dengan Ibnu Mas'ud nomor hadis 772. Yuk kita perhatikan. Kita ambil sahabat Nabi dulu yang paling bagus bacaan Qur'annya, dekat dengan Nabi, sampai kadang-kadang dimintakan oleh Rasulullah untuk membaca Qur'an. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Qur'an, hadis ini sering disampaikan. Ada 2 sahabat yang terkenal suaranya indah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah pernah minta dibacakan Quran. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sedang baca Quran, sampai Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau itu, sampai mendengar-dengar begini, sampai selesai, berjam-jam itu. Mendengarkan sampai selesai bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Poinnya, perhatikan. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyampaikan kesaksian, plus Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau hari-hari pertama sholat di masjid itu, bermakmum ketiganya. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir, selesai Fatihahnya membaca 100 ayat. Rakaat pertama 100 ayat surah Al-Baqarah. Seorang nabi, rasul, ya, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menduga akan ruku, ternyata masih nyambung. Belum selesai ceritanya. Ternyata bukan 100 ayat, nyambung lagi. Sampai Ali Imran, saya duga ternyata akan ruku, ternyata nyambung lagi. Berakhirnya baru di An-Nisa, ayat 176. Jadi satu surat. Satu surat. Rasulullah SAW, seorang Nabi dan Rasul, sholat qiyamnya itu, rakaat pertama minimal 5 juz 4 halaman. Halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Masya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Besoknya mereka nggak ikutan lagi. Nabi sudah sendirian dan pulang ke rumah. Nggak ikutan lagi. Bukan capek maksudnya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kesaksiannya. Saya khawatir kurang khusyuk karena terus menduga ini Nabi kapan rukunya. Akan ruku tidak lagi, akan ruku tidak lagi. Saya khawatir punya prasangka tidak baik pada diri saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Hati-hati yang senang dengan sunnah Nabi. Gerakan, perhatikan sifat sholat Nabinya. Rasulullah melakukan gerakannya kata Aisyah, nomor hadis 738-nya dan 765. Ya. Beliau melakukan 4 rakaat kemudian 3. Perhatikan. La tas'al an husnihin antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya ketika membaca indah
suaranya, enak luar biasa. Ya. Ada sahabat sampai menyampaikan, saya belum pernah mendengar bacaan sebagus suara Nabi, kasautin Nabi. Ya. Masya Allah. Kata Aisyah, jangankan bacaannya, gerakannya pun tenang. Begitu bergerak tenang, bangun lagi tenang, Masya Allah. Ada riwayat menyampaikan sampai-sampai lama rukunya itu sama dengan berdirinya. Lama rukunya itu sama dengan berdirinya Rasulullah SAW. Dan setelah selesai beliau di rakaat-rakaatnya itu, 2 rakaat misalnya selesai, itu duduk dulu, tidak langsung berdiri. Menenangkan diri, mengevaluasi, mengingat dosa-dosanya, lalu mulai membacakan hadis yang kita kenal sampai sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang saya bawa sampai dengan malam ini. Allah. Perhatikan, Nabi masih merasa punya salah. Lalu setiap rakaatnya beliau duduk dulu, bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri. Nah, gerakan-gerakan yang disertai dengan duduk, ada ketenangan gerakannya, bacaan meresap ke dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tadi Rasulullah sampai dengan 11 kali, Masya Allah, dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai oh. Tarawih. Nah, lihat. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan nama sholat, tapi sifat sholat. Maksudnya? Di sifat sholatnya Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin sholat seperti Nabi qiyamnya, maka mohon satu bacaannya itu baca yang tenang, kata Aisyah. Kalau bisa panjang diperpanjang. Sudah nggak pernah ke masjid, jarang baca Quran, masuk ke masjid mau tarawih masih protes juga, 1 halaman kepanjangan. Ya. Padahal itu cuma 1 ayat. Al-Baqarah 282 kan? Itu 1 ayat, itu 1 halaman. Kepanjangan, pengen dipotong juga. Ya Allah. Kapan lagi mau ibadahnya? Ya. Ayo baca yang nikmat, tapi poinnya adalah ketenangan, ketentraman. Setiap duduknya diam dulu, baru bangun lagi. Itulah tarawih. Nah, para sahabat mempopulerkan istilah ini, bukan qiyamnya, ingin betul memastikan bahwa sholat kita itu seperti sifat sholat Nabi SAW. Jangan tergesa-gesa bacaannya, jangan tergesa-gesa gerakannya. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ya sifat-sifat sholat yang bukan terlalu cepat, terlalu kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 rakaat 15 menit. Itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Dan secara fikih bermasalah, minimal harus diulang. Secara fikih bermasalah. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa tumakninah, bagaimana gerakan bisa baik, itu sudah melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, saya teruskan dulu. Jadi ini kenapa disebut dengan tarawih, untuk memberi petunjuk kepada kita berapapun rakaat yang dilakukan tunaikan dengan tentram, nyaman. Nabi berapa rakaat? Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu yang sifat sholat Nabi. Sunnah Nabinya, maksud poinnya itu agak diperpanjang, tenang bacaannya. Jelas? Oke? Nah, sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar ibn al-Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama 2 imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Ya. Dari sini, sampai ke zaman awal Umar bin Khattab, terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda.
Ada yang menyimpulkan berjamaah begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah. Sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri, di belakang sendirian. Ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di dua hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu. Ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, dan 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga, ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi, nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Hasil? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya, kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang 1 menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi, ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan, ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu. Karena nanti ada yang kembali juga 11. Ya. Nah karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya. Ya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah. Yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat salat nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40, silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya. Yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet. Ya, nah ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini. Saya pernah mengalami itu, tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Ya, di awal-awal saat masih kecil, diimami oleh seorang senior tingkat tinggi, masya Allah, madnya pun mengambil paling panjang, mad arid di sukunnya langsung 6. Padahal sunnahnya kalau sunnah itu banyak rakaatnya ya 2 lah, paling banyak 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah, itu baru rakaat pertama.
Begitu waladhdallin selesai, saya masih kecil itu, sudah tegang di belakang. Yasin. Yasin lagi saya pikir. Allahu Akbar. Ini masalah. Itu yang jadi persoalan, ya. Baik, mengambil awal-awal ayat saja itu penting diperhatikan. Ada itu ya di satu wilayah di Turki, ya. Salatnya kilat, ya. Memang benar secara fikih tapi tidak tumakninah, persoalan juga. Qaf, Allahu Akbar. Taha, Allahu Akbar. Jadi kalau pengen begitu ke Turki aja ke sana, ya. Baik. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kita simpulkan dulu salat kita ya, mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada batasan jumlahnya, kita mencoba mendawami ya apa yang diistiqomahkan oleh Nabi dengan 11 rakaat, tapi sifat salatnya tenang, nyaman, perpindahannya dilakukan dengan cara yang baik. Setuju? Siap mengikuti Nabi? Baik. Imam Al-Ihsan malam ini ya, siap. 1 rakaat 1 juz. Atau mirip-mirip Nabi? Mirip-mirip Nabi. Teruskan. Kita 2 poin lagi kemudian kita berhenti dulu. Ini baru tarawih ini. Bolehkah tahajud kembali setelah selesai witir? Tahu dari mana ibu? Boleh saja ya. Ingat, bisa qiyam lagi, qiyamul lail, bisa tahajud lagi. Jadi persoalan pertama, kita detil dulu bahas katanya. Jangan dibatasi dengan tahajud dulu. Karena nanti ada orang yang tidak tidur dulu tapi ingin sholat lagi. Mungkin setelah dia tarawih di Masjid Al-Ihsan, kemudian dia witir, pulang ke rumah, dia nggak bisa tidur. Baca nggak bisa tidur, mengerjakan apa-apa nggak bisa tidur, baca sulit tidur, dia ingin sholat lagi. Nah, itu kan bukan tahajud ya. Ingat, qiyamul lail, insyaallah. Ada yang sebaliknya selesai itu, bangun malam, Masya Allah, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, baca Quran sudah, zikir sudah, merasa kalau saya nggak beramal rugi, ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Baik. Boleh yang tadi ibu sebutkan, mesti didukung dengan hadis. Nah hadisnya ada. Hadisnya ada. Bahkan ini saya sebutkan 2 sajalah. 2 saja. Di At-Tirmidzi nomor hadis 471. Kemudian di Muslim juga ada tadi nomor hadis 738 dari Aisyah tadi. Ya. Di Abu Daud juga ada. Bisa kita temukan. Bisa kita temukan. Nomor hadis 1367 juga ada. Ya. Di Muslim paling banyak. Paling banyak. Baik, poinnya adalah, perhatikan, Rasulullah SAW pernah menunaikan salat 11 rakaat. Setelah selesai 11, beliau duduk. Ya. Beliau menduga fajar akan tiba. Fajar akan tiba. Karena dulu belum ada jam ya. Belum ada jam, belum ada penunjuk waktu yang khusus sifatnya. Diduga fajar akan tiba. Ternyata setelah dicek, masih agak lama. Padahal sudah witir. Maka beliau bangkit kembali menunaikan salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat itulah kemudian, ya, lalu beliau duduk, baru fajar datang. Bilal mengumandangkan adzan, ya, tanpa ditutup kembali dengan witir. Tanpa ditutup kembali dengan witir. Nah, kata para ulama hadis, ini menunjukkan poin kepada kita bahwa orang yang sudah menunaikan salat tarawihnya, kemudian ditutup dengan witir, ada keadaan tertentu dia ingin menambah salatnya lagi, baik itu qiyamul lail seperti tadi ataupun tahajud diseling dengan tidur, itu ada kebolehannya berdasarkan hadis tadi. Ya. Tapi yang dimaksudkan lewat hadis ini, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Perhatikan, ini pun sifat yang kedua. Bisa saja Nabi mencontohkan kan? Beliau tarawih tutup dengan witir, ya, kemudian menyengaja bangun, dilakukan tiap malam. Kenapa tidak mencontohkan itu? Perhatikan, ini menjadi pertanda kepada kita bahwa amalan yang dilakukan ini bukan hal yang sangat diutamakan atau ditekankan. Ya. Pertama, karena tarawih itu sebetulnya latihan qiyamul lail dan tahajud yang diawalkan. Ya. Yang kedua, supaya tidak menambah beban. Kalau Nabi contohkan, kapan kita istirahatnya? Kapan kita sahurnya? Kapan siap-siap untuk besoknya? Karena itu ulama menyimpulkan keadaan ini kondisional saja. Kalau ada orang bangun malam harinya, tiba-tiba sulit melakukan kegiatan, maka silahkan boleh dia sholat. Tapi kalau menyengaja untuk melakukannya, memang tidak ada larangan, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalaupun mau direncanakan, dilihat waktunya yang dipandang tidak memberatkan kita untuk melakukan amalan itu. Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi. Ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti. Ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi. Witir lagi tidak?
Kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan. Abu Daud nomor hadis 1439. Ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan, kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misalnya, itu boleh kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749. Ya. Salatul laili matna matna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah 1 rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan 2 minimal. Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir 1 rakaat. Ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada 2 hadis seperti bertabrakan? Yang satu bilang enggak witir, tidak ada witir, 2 witir di 1 malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wat taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis. Jadi kalau Anda baca satu hadis saja, itu bisa salah menyimpulkannya. Ya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung, yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu, langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu hadisnya la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir, tidak perlu witir lagi, tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua kalau ingin diamalkan. Silahkan boleh tutup dengan witir kembali karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan. Boleh ingin bangun lagi. Jelas ya? Baik. Selesai bahasan kita.